Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 640. Baju Perang Kaisar Dewa. Sebelum Luo Xiu berhasil menembus ke tingkat dewa, kekuatannya sudah mampu mengalahkan Raja Dewa tingkat 7. Setelah menembus batas besar ini, dia memahami jalan reinkarnasi, lautan kesadarannya berubah menjadi alam bintang, dan kekuatan tubuhnya ditempa oleh bencana hukuman guntur yang menjadikannya sangat kuat seperti belum pernah ada sebelumnya. Kini, Luo Xiu sudah bisa melihat dari atas tingkatan Raja Dewa. Bahkan jika kekuatan pemuda berjubah merah itu setara dengan Raja Dewa tingkat 9, tetap tidak ada artinya di hadapan Luo Xiu. Serangan seorang Raja Dewa tingkat 9 tidak mampu melukai Luo Xiu. Kekuatan tubuhnya sudah melampaui senjata pusaka tertinggi dan hanya sedikit di bawah senjata kaisar. Tanpa ragu, bisa dikatakan bahwa Luo Xiu telah mencapai kondisi sempurna. Dia bahkan tidak membutuhkan senjata atau harta apapun untuk membantu bertarung, karena tubuhnya sendiri sudah menjadi harta yang lebih kuat dari senjata pusaka tertinggi. Plak, dengan satu gerakan, Luo Xiu melayangkan tamparan yang tidak menggunakan sedikit pun kekuatan spiritual, hanya kekuatan murni dari tubuhnya yang membuat pemuda berjubah merah itu terpental dan memuntahkan darah, wajahnya menjadi pucat. Duar, pemuda berjubah merah berteriak, kapal perang emasnya yang merupakan senjata tingkat pusaka tertinggi meledak dengan dahsyat. Energi yang mengerikan menghempas Luo Xiu, menciptakan luka-luka dan darah keluar. Namun, Luo Xiu mengabaikannya dan melangkah maju dari pusaran ledakan senjata itu. Tubuh abadi Luo Xiu segera memulihkan luka-lukanya. Dengan kekuatan hukum ruang, dia muncul tepat di depan pemuda berjubah merah itu. Shoot! Luo Xiu mengayunkan tangannya dan sebuah pedang energo keluar, menebas satu lengan pemuda berjubah merah hingga jatuh dan darah menyembur seperti air mancur. Dasar bajingan, aku adalah Su Hongtian. Berani sekali kau membunuhku. Pemuda berjubah merah itu berteriak dengan wajah pucat, tubuhnya dikelilingi oleh api yang membentuk naga di lengannya. Aku memang berniat membunuhmu. Dengan dingin, Luo Xiu melayangkan pukulan yang mengandung esensi dari ilmu keterampilan, teknik kapak pembuka langit. Kemarahan pembakar langit. Di tengah krisis hidup dan mati, pemuda berjubah merah itu menyemburkan darah esensialnya. Api di sekeliling tubuhnya seketika berubah menjadi emas, membuatnya tampak seperti dewa perang emas yang menyala-nyala, dan kekuatannya meningkat pesat. Keterampilan Kaisar. Mata Luo Xiu menyipit. Ini adalah keterampilan tingkat Kaisar kedua yang dia lihat sejak tiba di alam dewa. Keterampilan perang seperti ini memperkuat kekuatan pengguna dan senjata. Sementara itu, kemarahan pembakar langit dari klan Su ini adalah keterampilan pendukung yang meningkatkan kekuatan pengguna. Pemuda berjubah merah itu awalnya berada di tingkat 7 Raja Dewa, tetapi sekarang kekuatannya meningkat ke tingkat 9 Raja Dewa. Api emas yang menyelubungi tubuhnya bukan lagi api hukum tingkat keempat, melainkan hukum tingkat kelima. Mati kau! Pemuda berjubah merah itu melayangkan tangannya, dan api dewa menyembur, membakar langit dan bumi, hingga ruang hampa pun meleleh. Shoot! Luo Xiu menerobos lautan api dewa dan muncul tepat di depan pemuda berjubah merah, melayangkan pukulan dengan keras. Kau! Pemuda berjubah merah itu tampak ketakutan, tidak menyangka bahwa tubuh lawannya ternyata begitu kuat hingga tak gentar terhadap api hukum tingkat 5. Deng! Puluhan senjata dan harta pusaka muncul dari tubuh pemuda berjubah merah, namun semuanya terlempar atau hancur di hadapan tinju Luo Xiu. Di saat genting, sebuah perisai muncul dan menahan tinju Luo Xiu. Namun, pemuda berjubah merah itu tetap memuntahkan darah dan terpental, sementara perisai yang terkena pukulan itu menghantam wajahnya, membuatnya berdarah parah. Baju perang api dewa. Cahaya berkilau muncul dari tubuh pemuda berjubah merah. Sebuah baju perang emas menyala-nyala muncul, menutupi tubuhnya sepenuhnya dan dipenuhi rune yang bersinar dengan energi hukum. Baju perang tingkat Kaisar. Mata Luo Xiu menyipit, dari baju perang ini dia merasakan kekuatan hukum api tingkat ke-6. Hukum ke-6 mewakili tingkat Kaisar Dewa. Meskipun hanya 2 tingkat lebih tinggi dari hukum ke-4, perbedaannya sangat besar. Sepertinya kau adalah orang penting di klan Zu, sampai diberikan baju perang Kaisar Dewa saat masih berada di tingkat Raja Dewa. Luo Xiu perlahan mengangkat tangannya. Tombak perang naga hitam yang tertancap di tanah melesat ke tangannya. Setelah ditempa oleh bencana hukuman guntur, tombak perang naga hitam tetap berada di tingkat senjata pusaka tertinggi karena hukum di dalamnya hanya berada di tingkat keempat. Jadi, tombak itu masih belum sebanding dengan baju perang Kaisar Dewa. Namun, keunggulan tombak perang naga hitam adalah sebagai senjata yang terlahir secara alami, sulit untuk dihancurkan. Deng! Dengan tombak di tangan, Luo Xiu melangkah maju, menggabungkan kekuatan fisiknya dan kekuatan hukum, meningkatkan kekuatannya sepenuhnya.
Roar! Suara naga menggema saat seekor naga hijau menyatu dengan tombak, melesat ke langit. Energi perang naga hijau. Kau dari keluarga Zhao. Ekspresi pemuda berjubah merah berubah. Energi perang naga hijau adalah warisan utama keluarga Zhao, jadi dia tidak mungkin salah mengenalinya. Namun, Luo Xiu tidak menjawabnya. Serangan demi serangan seperti badai menghujani pemuda itu. Dengan perubahan teknik, berbagai ilmu dan keterampilan terus dikeluarkan. Meskipun dengan perlindungan baju perang kaisar, pemuda berjubah merah terus terdesak, darah mengalir tanpa henti dari mulutnya. Beku, kekuatan membekukan ruang dan menghentikan waktu aktif, membuat tubuh pemuda berjubah merah berhenti sejenak. Namun, baju perang kaisar di tubuhnya berpendar dan dia berhasil melepaskan diri dari ikatan tersebut. Namun, pada saat pemuda berjubah merah terhenti sesaat, Luo Xiu telah melesat mendekatinya dan melayangkan sebuah serangan horizontal dengan tombaknya, membuatnya terpental jauh. Meskipun serangan itu tidak mampu menembus pertahanan baju perang kaisar dewa, kekuatan mentah dari pukulan tersebut menyebabkan Su Hongtian memuntahkan banyak darah. Su Hongtian benar-benar diliputi ketakutan. Kekuatannya memang luar biasa, ditambah lagi dengan keterampilan tingkat kaisar dan baju perang kaisar dewa. Namun, bahkan dengan semua itu, dia tidak dapat mengimbangi Luo Xiu. Jika terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Luo Xiu. Kapan keluarga Zhao memiliki seseorang yang begitu kuat? Pikirnya, ia cukup mengenal tokoh-tokoh kuat keluarga Zhao, tetapi tidak pernah mendengar ada seseorang seperti Luo Xiu. Dang, Luo Xiu kembali menyerang dengan tombaknya, membuat Su Hongtian terpental ratusan meter dan memuntahkan darah yang mengotori langit. Lari, Su Hongtian segera berbalik dan tubuhnya berubah menjadi nyala api, melesat untuk melarikan diri. Diagram bintang jatuh. Luo Xiu mengaktifkan keterampilannya, tubuhnya berubah menjadi alam bintang yang luas, mencakup wilayah ribuan mil, dan Su Hongtian tidak sempat melarikan diri sebelum terperangkap di dalamnya. Di alam bintang tersebut adalah domain Luo Xiu, dunianya sendiri yang mengandung kekuatan reinkarnasi. 36 bintang muncul dan menghujani Su Hongtian. Setelah Luo Xiu menembus tingkat dewa, 36 bintang itu pun berubah menjadi senjata pusaka. Gabungan dari 36 senjata pusaka dan kemampuan Luo Xiu sebagai ahli formasi tingkat 7 menciptakan sebuah formasi mematikan. Setiap serangan membuat Su Hongtian memuntahkan darah. Berani sekali kau membunuhku, kau akan menyesalinya, teriak Su Hongtian dengan penuh kebencian dan kemarahan. Boom, kekuatan 36 bintang menghancurkannya, dan setelah serangkaian serangan bertubi-tubi, baju perang kaisar dewa melayang di alam bintang, sementara tubuh Su Hongtian hancur menjadi serpihan daging, dan bahkan dewa rohnya pun ikut hancur. Baju perang kaisar dewa ini bagus juga. Luo Xiu meraihnya dan mengklaim baju perang kaisar dewa itu, serta cincin penyimpanan Su Hongtian. Sebagai seorang jenius keluarga Zhu, cincin penyimpanan Su Hongtian pastinya penuh dengan harta dan material. Orang ini memang memiliki baju perang kaisar dewa, tetapi tanpa keterampilan tingkat kaisar sebagai perlindungan seperti Zhao Dongliu, dia kurang mengancam. Pertarungan ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa tidak semua murid inti dari keluarga besar memiliki perlindungan keterampilan kaisar. Bagi keluarga-keluarga besar, hanya mereka yang benar-benar ditempa melalui pengalaman hidup mati yang bisa menjadi kuat. Seperti Zhao Dongliu, yang dilindungi keterampilan tingkat kaisar dalam lautan kesadarannya hanya karena kakeknya sangat memanjakannya, menjadikannya semacam perlindungan dari kematian. Setelah alam bintang lenyap dan kembali ke bentuk aslinya, Luo Xiu memandang ke arah orang-orang dari Sekte Awan Putih. Vena spiritual di Gunung Awan Putih telah ia serap, dan tempat itu berubah menjadi gurun tak bernyawa akibat bencana hukuman guntur. Dengan satu gerakan tangan, ia mengirim sebuah cincin penyimpanan ke pemimpin Sekte Awan Putih, kemudian menghilang. Apa ini? Ketika pemimpin Sekte Awan Putih melihat isi cincin itu, dia tercengang, di dalamnya terdapat jutaan kristal dewa, beberapa pil obat, dan sebuah cakram formasi. Meskipun tampak sederhana, cakram itu adalah formasi tingkat 7. Dengan harta-harta ini, Sekte Awan Putih akan dapat berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan, asalkan mereka menemukan tempat baru. Sungguh tubuhku yang terlalu kuat membuat sebagian besar senjataku tak berguna. Di tengah perjalanan melalui alam hampa, Luo Xiu memikirkan bagaimana tombak naga hitam kini sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuhnya yang sangat kuat. Kau tidak akan meninggalkanku begitu saja, kan? Suara sedih Hongtian, roh di dalam tombak naga hitam, terdengar. Dia telah menyaksikan kebangkitan Luo Xiu, yang seakan seperti sebuah legenda. Tenang saja, aku sudah berjanji akan membantumu menjadi cukup kuat untuk berwujud sebagai manusia. Luo Xiu tertawa, kau harus menepati kata-katamu. Luo selalu menepati janji, kata Luo Xiu dengan penuh keyakinan. Proses senjata untuk berevolusi hingga memiliki roh adalah langkah pertama, tetapi untuk berwujud sebagai makhluk hidup sejati membutuhkan berkah dan kesempatan. Luo Xiu yang memahami reinkarnasi dan hukum kehidupan memiliki kemungkinan untuk membantu Hongtian berubah dari tombak naga hitam menjadi wujud manusia. Su Hongtian adalah murid inti keluarga Zhu.
Setelah aku membunuhnya, keluarga Zhu pasti akan menggunakan cara tertentu untuk memburuku. Dengan pemikiran itu, Luo Xiu melesat ke atas dan keluar dari alam dewa, menuju alam hampa yang tak berujung. Dia berencana meninggalkan alam dewa untuk menghindari pengejaran. Setelah mencapai tingkat dewa, ada beberapa hal yang masih perlu dia lakukan. Di alam hampa, dengan alam dewa sebagai pusat, terdapat banyak bintang kecil yang mengelilinginya membentuk galaksi besar. Bintang-bintang kecil ini sebagian dibentuk oleh para ahli di zaman kuno menggunakan jantung dunia, sementara yang lainnya merupakan bintang alami yang lahir dari alam semesta selama jutaan tahun, beberapa bahkan menghasilkan kehidupan. Selain mencari jalannya di alam yang lebih luas, Luo Xiu memiliki tugas lain, yaitu mengembalikan tulang belulang Dewa Perang kepada klan Dewa Perang. Di tengah alam bintang, Luo Xiu melepaskan monster kuno pelahap dewa untuk mencari klan Dewa Perang. Dia tidak tahu persis bintang mana yang merupakan rumah klan Dewa Perang, tetapi dia punya waktu untuk mencari. Tunggu, apa itu? Tiba-tiba, mata Luo Xiu menyipit saat melihat sekelompok besar bayangan di kejauhan, sekumpulan makhluk di alam bintang. Makhluk-makhluk ini berbentuk mirip ikan, tetapi memiliki mulut tajam seperti pedang dan sepasang sayap daging. Mereka dikenal sebagai ikan pedang terbang, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Ikan pedang terbang terkenal karena mulutnya yang tajam, mampu menembus sebagian besar pertahanan. Pemandangan ini membuat bulu kuduk berdiri, karena di alam bintang, yang paling mengerikan adalah makhluk-makhluk yang bergerak dalam kelompok besar. Dengan jumlah sebesar itu, mereka dapat dengan mudah membunuh makhluk yang jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, Luo Xiu melihat sosok seseorang yang tampak lari ketakutan di depan kawanan ikan pedang terbang itu, bergerak cepat ke arahnya. Sialan, sekalipun Luo Xiu biasanya tenang, kali ini dia tak bisa menahan umpatan. Bahkan dia tidak berani menantang kawanan ikan pedang terbang sebanyak itu, karena sekali terjebak, tubuhnya yang kuat pun bisa tertusuk ribuan kali. Bersambung.